Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi'a laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin yang mulia, qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin yang berbahagia, pertama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuwajahah wujuh dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini dapat menjadi majelis yang penuh berkah barokah, dan acara ini bisa menjadi sarana diturunkannya taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Allah telah mentakdirkan terlahirnya sosok yang agung melalui rahim ibunda Siti Aminah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita biasa sebut dengan bulan Maulud. Kenapa bulan Maulud? Karena bulan ini terdapat momen dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Arabnya adalah Maulid Nabi. Pertanyaannya adalah, untuk apa sih kita merayakan Maulid Nabi ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telah kembali Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami Allah tidak mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Dari ayat tersebut jelas bahwa kedatangan Nabi Muhammad adalah untuk memberi rahmat, untuk memberi kasih sayang kepada seluruh alam, baik alam insani yakni manusia-manusia, ataupun alam hayawani yakni binatang-binatang, ataupun alam nabati yakni tumbuhan-tumbuhan maupun semua makhluk. Pendek kata, apapun yang ada di dunia ini pasti akan mendapatkan rahmat dari terutusnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita teliti, apakah benar manusia mendapatkan rahmat dari terutusnya Nabi Muhammad SAW? Dari segi politik, perang antar kelompok, permusuhan antar suku, jurang pemisah antara miskin dan kaya sudah membudidaya dalam masyarakat jahiliyah. Kemudian Islam datang dengan membawa rahmat dan menjelaskan bahwa nilai manusia bukan terletak pada harta, tahta, kekayaan, kekuatan maupun yang lainnya, tapi nilai manusia terletak pada akhlaknya, iman dan takwanya. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Inna akramakum indallah, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu semua. Innallaha alimun khabir,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari ayat tersebut Islam telah menghilangkan perang antar kelompok, permusuhan antar suku, menghilangkan jurang pemisah antara kaum pria, kaum wanita. Sudah tidak ada lagi yang namanya si miskin, si kaya. Dengan ini terciptalah masyarakat yang marhamah, masyarakat yang damai, masyarakat yang saling hormat menghormati. Inilah bentuk dari terutusnya Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, akhlak dan moral itu sangat penting bagi kehidupan manusia di segala zaman. Contohnya seperti yang sekarang terjadi ini, banyak sekali kemungkaran yang mudah ditemui. Dengan ini membuktikan bahwa suara kejahatan jauh lebih banyak dari suara kebaikan. Maka dari itu, melalui peringatan Maulid Nabi kali ini, marilah kita ingat-ingat kembali penerapan akhlak mulia seperti mencontoh perilaku Rasulullah, sikap tawaduknya, jujur, tidak sombong, amanah, dan sikap-sikap baik lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus mencintai Rasulullah. Salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap Rasulullah adalah dengan membaca sholawat. Seperti yang disabdakan Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ada lagi ngendikannya Abah Faisal, abah saya yang berada di pondok. Ngendikannya adalah, barang siapa yang kesulitan dalam menghendaki hajatnya, maka perbanyaklah ia untuk bersolawat. Barangkali nih di antara kita semua ada yang kesulitan dalam menghendaki hajat, ada yang ingin mencapai sesuatu tapi belum tercapai-capai, maka perbanyaklah ia bersolawat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya uraikan melalui peringatan Maulid Nabi kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat kita kembangkan sehingga kita bisa mengambil manfaat yang banyak. Apabila terdapat kesalahan dalam berbicara ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah khilaf dari diri pribadi saya sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua. Undur maqalah wala tangdur maqalah. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat yang bicara. Wallahul a'lam ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.